Saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Hamzah pemirsa ada Bumi dengan support di 240, resistensi 306. Kemudian BRPT dengan support di 2010, resistensi di 3030. Antam dengan support di 3630, resistensi di 4400. Kemudian juga Raja di level 4360 dan resistance di 6525. Seluruh saham direkomendasikan buy. Kita ke Bumi terlebih dahulu. Mas Hamzah silakan dengan analisis selengkapnya. Oke. Untuk Bumi sendiri sih menurut saya memang cukup menarik ya dengan full body candle di perdagangan kemarin, terus juga volume cukup menarik. Menurut saya sih masih menarik untuk early stage kenaikan ya, karena memang Bumi sendiri menurut saya sih masih bisa menguat kembali ya, paling tidak tadi ke target 306 sih. Baik, dengan Bumi term investasinya adalah menengah pendek saja ya. Ya, masih pendek Oke, ke cenderung menengah lah. baik. Dari Bumi kita ke BRPT seperti apa? Oke, untuk BRPT sebenarnya memang masih ada resiko ya, karena memang menurut saya sih kenaikannya juga terlalu masif ya, tapi di sisi lain sih menurut saya penguatan masih bisa berlanjut ya, paling tidak ke level tadi di BRPT itu di 3030. Baik, dari BRPT kita ke saham pilihan Anda berikutnya ada Antam. Seperti apa? Apa yang menarik dari Antam sebetulnya? Hanya kemudian dilihat secara teknikal saja terlebih dahulu, kemudian dimanfaatkan secara trading atau seperti apa, Mas Hamzah? Oke, so far sih sebenarnya memang masih teknikal tapi Ya. juga ada kaitannya karena contoh kayak BRPT tadi memang ada sentimen dari minyak juga karena mereka kan ada cost dari sisi minyak. Jadi ketika minyak melemah dia ada margin yang bisa di ekspektasikan dan juga balik lagi Antam ya. Karena saya melihat memang ketika geopolitik ini terjadi eh, emas dan oil itu cukup berkorelasi negatif ya, sehingga memang ketika oil melemah harga emas sendiri ya bisa menguat, dan saya lihat memang dari sisi teknikal juga cukup menarik ya. Paling tidak Antam bisa menguat ke level 4.400-an ya, karena ada gap di sana. Baik, dari Antam kita ke Raja. Oke, untuk Raja sebenarnya posisinya juga cukup beresiko ya seperti BRPT karena penguatannya juga sudah cukup masif ya. Tapi namun memang secara teknikal menurut saya karena dorongan beli masih cukup tinggi dan juga ada resisten terdekat ya. Jadi jika resisten terdekat di 5.200 bisa ditembus ya, maka penguatan masih bisa berlanjut hingga 6.500. Baik, itu tadi ya saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Bumi, kemudian juga ada BRPT, Antam dan juga Raja dengan analisis support dan juga resistance, kemudian juga rekomendasi tadi sudah disampaikan. Baik, Mas Hamzah, kalau kita bicara mengenai saham-saham perbankan big cap seperti BBCA, kalau kita lihat kayaknya secara harga masih di bawah harga pada saat BBCA lakukan stock split begitu ya. Ya. Apakah secara valuasi menarik untuk bisa dimasuki, cicil beli untuk term investasi menengah ke panjang, atau menurut Anda masih melihat potensi pelemahan secara teknikal untuk BBCA terlebih dahulu sebelum kita bergerak ke saham perbankan lainnya? Oke, untuk BBA sendiri sebenarnya memang secara teknikal cukup menarik ya, tapi untuk jangka pendek. Kenapa? Karena memang di beberapa hari lalu terjadi bullish reversal ya, candlestick reversal pattern, namun memang masih belum terkonfirmasi di break 6.800. Namun secara fundamental juga menurut saya sih masih cukup beresiko ya, karena again perusahaan perbankan ini tadinya memang growth stock, namun sekarang teman-teman musti sedikit lebih kritis ya, karena menurut saya sudah mulai geser ke value stock. Tinggal teman-teman cari value apa yang bisa mendorong, baru teman-teman bisa berinvestasi untuk jangka menengah hingga panjang. Oke, lalu untuk mereka yang prinsipnya adalah beli merem gitu ya, beli aja, Iya. merem, kemudian ditaruh aja untuk term investasi yang panjang begitu, tidak kemudian terlalu memperhatikan pergerakan chart secara teknikal. BCA menarik dengan strategi investasi demikian?
Oke, again menurut saya sih perlu dipertimbangkan ulang ya untuk Hmm, teman-teman yang bermain di dollar cost average ya. Karena oke. tadi, menurut saya sih, di sentimen-sentimen sebelumnya, menurut saya, saham ini sudah tidak di dalam kategori growth stock lagi ya. Karena kita Hmm, tahu, perubahan fundamentalnya, sentimen dalam negerinya, dan segala macam ya membuat, ruang gerak mereka sih juga terbatas. Di sisi lain juga hmm, sebenarnya, penyaluran kreditnya juga menurut saya tidak terlalu, hmm. baik ya untuk dari sisi perbankan, karena tadi ekonomi kita juga banyak ketidakpastian dan segala macam. Jadi menurut saya sih untuk dollar cost average mungkin bisa cari alternatif lain. Tapi untuk value investing, Ya. ketika teman-teman mendengar ada isu atau mendengar ada perubahan fundamental yang cukup menarik, baru bisa dievaluasi untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Sektor mana yang menarik untuk strategi investasi dollar cost average, Mas Hamzah? Oke, untuk saat ini sih menurut saya di apa, makanan ya, karena Hmm, kita tahu memang ada MBG ya, yang hmm. jelas memang akan terus mendorong, sektor, berkaitan dengan makanan. Jadi, tinggal teman-teman cek, fundamentalnya apakah memang berdampak langsung, pertumbuhannya juga cukup konsisten. Jadi menurut saya sih, sektor itu sih masih cukup menarik untuk dipertimbangkan untuk dollar cost average. Baik, itu tadi beberapa analisis yang kemudian mungkin dapat disampaikan ataupun mungkin dijadikan sebagai referensi pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Kalau kita lihat tadi data di pembukaan masih kemudian melanjutkan penguatan untuk IHSG. Proyeksi Anda untuk IHSG level support dan resistance-nya di level berapa, Mas Hamzah? Oke, untuk IHSG sendiri, kembali lagi ya karena memang tadi, perdagangan kemarin itu baru saja break dari downtrend line-nya sehingga dia membentuk, support baru ya. Paling tidak selama masih bertahan di atas, level di 7.450-an, menurut saya sih IHSG masih bisa, menguat ya paling tidak ke level 7.780 hingga 8.045. Baik, terima kasih Mas Hamzah sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mas Hamzah. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. PT United Tractors Tbk melaporkan pelemahan kinerja pada sejumlah lini usaha pada 2 bulan pertama 2026. Ya, di segmen alat berat penjualan merek Komatsu berkurang 10,5% year on year, sedangkan segmen batubara penjualan batubara termal dan metalurgi melalui anak usaha turun 2,81% year on year. PT United Tractors Tbk menunjukkan tren pelemahan kinerja pada sejumlah lini usaha pada 2 bulan pertama 2026. Penjualan alat berat merek Komatsu yang didistribusikan perseroan berkurang 10,5% year on year dari 917 unit pada Januari dan Februari 2025 menjadi 869 unit pada Januari dan Februari 2026. Mayoritas penjualan alat berat per Februari 2026 ditujukan ke sektor pertambangan dengan porsi 49%, setelah itu diikuti oleh segmen kehutanan, konstruksi, dan agro. Perseroan melalui PT Pama Persada Nusantara juga mencatatkan penurunan produksi batubara untuk pelanggan sebesar 6,85% year on year dari 21,9 juta ton pada Januari-Februari 2025 menjadi 20,4 juta ton pada Januari dan Februari 2026. Volume overburden removal juga terkoreksi 7,49% dari 169,6 juta bang kubik meter pada Januari-Februari 2025 menjadi 156,9 juta pada Januari dan Februari 2026. Sementara itu melalui PT Tuah Turangga Agung, perseroan juga mengalami penurunan penjualan batubara termal dan metalurgi sebesar 2,81% year on year dari 2,85 juta ton pada Januari-Februari 2025 menjadi 2,77 juta ton pada Januari-Februari 2026. Berbagai sumber IDX Channel. PT Indika Energi Tbk mengintip peluang perbaikan kinerja pada tahun 2026. Ya, tak hanya memanfaatkan pemulihan harga batu bara, perseroan juga makin aktif mendiversifikasi bisnis. Head of Corporate Communications Indika Energy, Ricky Fernando, mengatakan prospek kinerja perseroan diperkirakan akan lebih stabil pada 2026, seiring dengan pergerakan harga batu bara yang lebih kondusif meski tetap volatile. Perseroan menargetkan dapat memproduksi batu bara sebanyak 30,3 juta ton pada tahun ini. Sementara itu, salah satu proyek unggulan perseroan di segmen non batu bara
adalah proyek emas Awakmas yang sedang dalam tahap pengembangan lanjutan dengan target produksi secara komersial pada awal 2027. Selain itu, perseroan juga terus memperluas ekosistem kendaraan listrik secara terintegrasi yang mencakup motor listrik, kendaraan listrik komersial, serta distributor bus listrik dan armada truk listrik untuk sektor pertambangan. Untuk itu, perseroan menyiapkan belanja modal sebesar 380,4 juta dolar pada 2026 yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan proyek Awakmas, penguatan bisnis kendaraan listrik, hingga pengembangan bisnis logistik. Pemirsa Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA terus melakukan ekspansi agresif di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan nasional. Ya, namun di balik potensi pertumbuhan jangka panjang, investor perlu mencermati tekanan margin dalam jangka pendek. Rencana ekspansi PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK dengan alokasi belanja modal mencapai 900 miliar hingga 1 triliun rupiah dinilai sebagai langkah agresif namun terukur. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jangka menengah hingga panjang seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Meski demikian, ekspansi tersebut berpotensi menekan margin keuangan dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh biaya awal operasional dari pembangunan 2 rumah sakit baru di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur yang ditargetkan selesai pada kuartal ketiga hingga keempat 2026. Kontribusi pendapatan dari rumah sakit baru diperkirakan masih terbatas pada 2026 namun akan mulai signifikan pada 2027 hingga 2028 seiring peningkatan jumlah pasien dan utilisasi. Pembiayaan ekspansi yang berasal dari kas internal juga menunjukkan kuatnya likuiditas dan rendahnya risiko keuangan perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel.